Pemirsa Intens Investigasi, sepertinya ada saja cara dengan dua sejoli yang satu ini untuk membuat dunia maya lagi-lagi dibuat baper oleh tingkah mereka. Ya, siapa lagi kalau bukan Verrell Bramasta dan Fuji, yang kembali saling berkirim kode manis yang bikin senyum-senyum sendiri, diduga sebagai bentuk kerinduan mereka. Padahal belum lama ini si Mas Dewan baru saja pulang dari tugas negaranya ke Iran. Sekarang langsung cek ombak lewat pantun sayangnya. Lalu apa respon Fuji? Apakah benar si cantik ini langsung dandan buru-buru dan panik karena ada telepon masuk dari seseorang? Beneran mereka lagi janjian ngedate? Atau ini cuma konten iseng penuh cinta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lama tak muncul bareng di sosial media, kini Fuji dan Verrell kembali menjadi sorotan karena diduga saling melempar kode manis nan romantis. Verrell, melalui akun media sosial pribadinya, tampak membagikan momen dirinya sedang berjalan gagah di pelataran gedung DPR RI. Namun, yang lebih mencuri perhatian adalah captionnya yang berbentuk pantun. Berbunyi kurang lebih seperti berikut ini. Ikan hiu makan kayu. How are you? Sontak para fans langsung berspekulasi bahwa pantun itu ditujukan pada si pemilik inisial F. Siapa lagi kalau bukan si cantik Fuji? Apalagi tak berselang lama setelah unggahan Verrell, dugaan makin menguat ketika Fuji mengunggah video dirinya sedang bersiap-siap untuk pergi bersama seseorang. Diduga Verrell Bramasta. Dalam video tampak Fuji berbicara lembut dengan seorang di ujung teleponnya dan berjanji akan siap dengan kurun waktu 5 menit seperti yang dijanjikannya. Sambil panik, Fuji pun lantas buru-buru memulai merias wajahnya. Tak sampai 5 menit Fuji pun siap dengan penampilannya yang kini lebih segar. Lipstik yang terlihat kalem, namun tetap menampakkan kecantikan dari dirinya. Alisnya terbingkai manis dan tidak ketinggalan Fuji pun menambahkan perona merah lembut di bagian pipinya. Fuji kini tampil memikat layaknya gadis yang sedang deg-degan karena janjian dengan pria istimewa. Lantas, apakah benar keduanya tengah janjian untuk melepas rindunya? Apalagi mengingat Verrell baru saja kembali dari kunjungan kerjanya yang menegangkan di Iran. Hah? Kamu di bawah? Ya udah bener-bener aku siap-siap dulu. 5 menit. Janji. Aku gak ngerti kenapa. Orang tuh cepet banget siap-siapnya, terutama cowok. Kayak 5 menit jadi udah OTW, udah siap-siap. Padahal tadi aku mandi duluan. Ini kita harus pergi sekarang juga. Bagus banget sih ini complexion sama Yura. Semoga dia nggak ketiduran di mabuk. Sementara itu, setelah unggahan saling berkode antara Verrell dan Fuji yang mencuri perhatian, pertanyaan yang kembali muncul pun adalah, apakah keduanya memang sedang serius menjalin hubungan? Apalagi mengingat sudah jarangnya komunikasi di antara keduanya kembali terlihat. Menjawab pertanyaan ini, Verrell sebelumnya sempat bersuara dan dalam pernyataannya kepada oleh tim Intens Investigasi menyebut, ia tidak menampik bahwa dirinya memang sedang menjalin hubungan yang serius dengan Fuji. Verrell bahkan tak segan mengamini semua doa baik yang datang dari masyarakat untuk hubungannya dan Fuji. Namun, sebagai seorang anggota dewan, Verrell merasa perlu menjaga batas antara kehidupan pribadi dan publik. Menurutnya,
Terlalu sering memamerkan hubungan asmara di media sosial bisa mengundang penyakit hati atau bahkan jadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya secara politik. Maka dari itu, Pharrell pun menyatakan bahwa dirinya memilih untuk menyimpan rapat kisah cintanya bersama Fuji. Bukan karena tidak bangga, melainkan demi menjaga keduanya tetap tenang dan fokus dalam membangun hubungan yang sehat tanpa tekanan publik. Dengan nada serius, Pharrell menegaskan bahwa dirinya akan terbuka jika nanti hubungannya dengan Fuji telah resmi dan sah secara pernikahan. Pernyataan ini pun disambut positif oleh warganet yang merasa bahwa hubungan mereka kini makin jelas arahnya. Yang baik-baik pasti diamini lah mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Setali tiga uang dengan kehati-hatian Pharrell, Fuji pun disebut-sebut sebagai sosok yang tepat untuk mendampingi Pharrell, baik sebagai pasangan hidup maupun sebagai pendamping karir di dunia politik yang penuh dinamika. Pasalnya, Fuji sendiri juga sempat bilang, ia bersyukur jika berjodoh dengan Pharrell. Namun menurutnya, jika tidak berjodoh, ia dan Pharrell pun juga masih akan tetap berteman. Menurut Fuji, Pharrell juga orang baik dan selalu punya cara buat bikin nyaman. Alhamdulillah baik banget, ngasih segala mainan. Bahkan kemarin juga sempat berkunjung ke rumah Mama Vena, gimana nih Kak? Iya, Mama Vena baik banget, nyambut aku sangat baik. Kemarin pada saat dirimu live di salah satu akun sosmed, kabarnya Pharrell cemburu pas dirimu ke Cina, gimana nih Kak? Yang mana ya? Satu Indonesia nih kayaknya mendoakan nih kan? Ya kalau ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Banyak doain juga aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Asal jangan positif sakit aja. Lebih lanjut, atau di tengah kabar hubungan mereka yang kabarnya telah berlanjut ke jenjang yang lebih serius, yaitu jadian. Fuji di momen saat Idul Kurban beberapa waktu yang lalu-lalu juga sempat menyebut jika ia akan jalani dulu hubungannya dengan Pharrell, terlepas dari hal apapun yang akan terjadi ke depannya. Tentu tak ada salahnya jika dijalani mereka dengan tulus. Pokoknya doain aja yang terbaik ya. Alhamdulillah kalau positif, asal jangan positif sakit aja ya. Tanya ke Pharrellnya langsung. Kurban, Masya Allah. Kabar bahagia. Semakin intens juga Ti. Semakin dekat itu mungkin seperti apa kalau Iya Ti, buka dikit dong Ti. apanya buka? Ini kacanya Ti. Ti tapi Ti. Ekspektasi marah lagi. Padahal kan aku nggak bisa bohong orangnya. tapi kalau dari Panas segi banget ya, hubungan, Mas. kalau dari segi hubungan maksudnya beneran ini nggak sih nih? Maksudnya Astagfirullahaladzim, nggak penting banget. Atau emang jalanin aja gitu? atau emang ya gitu deh. Jalanin aja dulu. Nih aku mau jalan dulu ya. Dadah. Jalanin aja dulu. Nggak bisa ditutup. Berarti seperti apa kalau tim? Meninggalkan kode Fuji Pharrell yang kabarnya akan nedet, bisa dibilang hubungan keduanya berjalan cukup lancar bak jalan tol. Apalagi jika menyebut restu kedua orang tua. Hubungan Fuji dan Pharrell pun bisa dibilang disambut baik oleh dua keluarga. Lalu seperti apa soal dukungan yang diberikan keluarga Pharrell? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Romansa yang selama ini mewarnai perjalanan hubungan Ferel dengan Fuji pastinya juga tidak lepas dari pantauan Vena Melinda, ibunda Ferel Bramasta. Lucunya, Vena menyamakan kisah perjalanan cinta Ferel dan Fuji layaknya alur skenario drama Korea yang penuh kejutan, namun selalu ditutup dengan akhir yang romantis. Vena juga menilai jika cara putranya itu memperlakukan Fuji berbeda dari biasanya. Yang juga cukup menggembirakan buat Vena adalah sejak hadirnya Fuji, ia melihat ada perubahan baik yang mulai terlihat dari sang putra. Dan seiring dengan itu, doa-doa terbaik pun terucap dari Vena untuk hubungan anaknya dengan Fuji. Mereka tuh kayak nonton drakor sih sebenarnya, karena sweet banget gitu. Artinya sweetnya tuh kita kayak nonton film yang lagi drama Korea yang romantis gitu. Dan aku tuh ngeliat Ferel tuh beda, treatmentnya beda gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu perubahan bagi Ferel sendiri untuk bagaimana caranya dia sebagai laki-laki dewasa menghargai calonnya dia mungkin. Kan kita nggak tahu tujuannya kemana. Tapi kalau aku lihat, kalau aku secara pribadi melihat Putih gitu ya, dia juga perempuan yang mandiri, juga keluarganya juga baik, karena aku kan beberapa kali ketemu sama Oma Opa Galang, ngobrol meskipun belum deep talk ya, tapi at least kita kalau ada keluarga yang baik ya kita juga harus baik. Nah, gongnya tuh hanya Ferel yang tahu ya sama Uti. Kalau aku tuh kan sama siapapun ya mungkin masyarakat hanya bisa mendoanya baik ya, dan dia mandirinya itu loh. Aku kan pernah ke rumahnya, itu galau udah diprogramin les ini, kemudian rumahnya rapi banget. Aku kan suka sama orang rapi ya, terus kemudian pola pikir dia, tapi dia tuh termasuk yang punya prinsip ya. Jadi dia cerita ya di podcast aku kalau dapat mungkin pasangan hidup yang bisa jadi leader, jadi imam, ya dia akan ngikut gitu. Jadi dia bagus lah, meskipun perempuan alfa tapi tetap bisa menghargai dan tahu marwahnya. Pernikahan tuh aku sih menyerahkan kepada Ferel ya, karena Ferel tuh udah pria dewasa. Jadi yang penting kalau buat aku nih sebagai ibu kandungnya, yang penting Ferel itu harus dapat teman ibadah. Jadi istrinya tuh benar-benar teman sesurganya dia, bukan hanya di dunia, tapi di surganya Allah. Nah, caranya gimana? Ya hanya minta sama Allah. Bukan karena fisik, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi emang benar-benar dia diciptakan untuk Ferel. Menjadi teman ibadah, teman sesurga, dan menjadikan Ferel lebih istiqomah di jalan Allah. Berbicara soal perubahan, memang tak hanya dirasakan oleh Vena Melinda, ibunda Ferel. Ferel juga berubah, dan perubahan itu benar terasa di mata sang ayah, Ivan Fadila. Katanya, sejak menjadi anggota dewan, Ferel makin kelihatan dewasa dan bijak. Ivan juga melihat sendiri bagaimana anaknya kelihatan bahagia bersama Fuji. Dan sebagai ayah, ia pun mendukung penuh semua yang Ferel jalani, asal itu baik dan bikin Ferel bahagia. Bahkan, tanpa ragu Ivan juga mengaku siap punya menantu di tahun ini. Gak main-main. Ia juga sudah mulai siap mental buat jadi kakek. Meski begitu, soal kriteria calon menantu, Ivan percaya Ferel sudah cukup bijak buat milih siapa yang paling pas di hatinya. Jelas kalau perubahan banyak banget dari dia mengikuti perkembangan dia ya dari kecil, SD, SMP, SMA, sampai sekarang jauh banget gitu loh. Di dunia entertain sama di dunia politik dia sekarang aja udah jauh banget bedanya gitu loh. Dimana dia lebih banyak bisa mengerti orang. Kalau dulu kan namanya artis kan karpet merah kalau kemana-mana kan. Wah ditungguin, dilayanin. Nah sekarang kebalikan, dia sebagai wakil rakyat melayani gitu loh. Jadi ke kemana-mana turun ya dia harus yang bisa mendengarkan aspirasi dari bawah. Ya namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat, saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Tapi ngeliat nggak sih perubahan misalnya? Nomor satu yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan, Ferelnya itu nyaman, dia merasa bahagia. Itu jauh lebih penting dari saya, karena faktor lain, faktor eksternal
termasuk keluarga kecilnya sendiri pun itu saya bilang faktor eksternal karena itu pengaruh dari luar ya. Sejauh dia pribadi nyaman, dia pribadi merasa banyak kebaikan positif ya sedikit jalanin aja. Tapi saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Saya support pasti. Tapi udah ketemu sama Kalau dia senang, dia happy, saya senang. Bagi saya benar-benar kalau untuk pasangan hidup, saya serahkan ke anak. Sekali lagi bahwa kita walaupun orang tua, kita adalah orang luar. Yang menjalani adalah anak-anak. Jadi mereka yang selayaknya pasti memutuskan yang terbaik untuk diri mereka. Siap lah, saya udah seneng kok secepatnya nimang cucu mah seneng. Iya. Insya Allah pokoknya kalau itu saya serahin ke Feral lah gitu loh. Dia yang jalanin. Terakhir sempat ngeledek nggak? Mungkin Kak itu gimana? Nggak pernah nanya lebih dalam. Kalau dia cerita, saya tanggepin. Udah cerita? Belum lebih jauh. Harapannya terakhir? Feral mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif, bisa cepat ke kehidupan yang baru. Sementara itu, setali 3 uang dengan dukungan 2 sosok spesial di hati Verrell Bramasta itu, dukungan lain juga mengalir dari sosok spesial Verrell lainnya, yaitu sang oma. Lantas apa kata Niang tentang sosok Fuji? Benarkah ia merasa sang cucu sangat pas dengan Fuji karena memiliki kepribadian yang relatif mirip? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ada kata-kata bijak yang mengatakan jodoh adalah cerminan, menyiratkan bahwa kualitas pasangan hidup seseorang mencerminkan kualitas diri orang tersebut. Hal ini agaknya yang dilihat Niang, nenek Verrell, sehingga menilai Verrell sang cucu sangat cocok dengan Fuji. Saat ditemui, Niang memang tidak secara terang-terangan ikut campur dalam urusan asmara sang cucu. Namun dari penilaiannya sebagai orang tua, ia menaruh rasa percaya yang besar terhadap Fuji. Menurut Niang, Verrell dan Fuji adalah 2 pribadi yang memiliki kemiripan karakter. Sama-sama bertanggung jawab, penyayang anak-anak, dan memiliki visi misi hidup yang sejalan. Walau tentu tak 100% identik, tapi justru itulah yang menurut Niang menjadi pelengkap satu sama lain. Dengan nada lembut namun penuh makna, Niang pun berharap agar hubungan keduanya bisa terus langgeng dan menuju arah yang baik. Sebab dalam pandangan beliau, Fuji adalah sosok anak yang baik dan sudah selayaknya mendapat dukungan, apalagi jika bisa membawa kebahagiaan bagi cucu tercintanya. Pernyataan Niang ini sontak membuat banyak netizen terharu, sekaligus makin yakin bahwa cinta Verrell dan Fuji bukan sekedar gimmick, melainkan ada restu keluarga yang mulai menguat di baliknya. Nah ini yang belum diceritakan. Pasti akan cerita. Kalau Niang ini sifatnya karena Verrell ini sudah umur di atas dari 26 tahun. Kita sebagai orang tua, apalagi sebagai nenek, itu hanya bisa berdoa dan mensupport supaya dia tuh tenang, ya kan? Kalau anak cucu kita support tenang kan, bekerjanya bagus, semangatnya makin tinggi, iya kan? Nah itu. Oh ya kalau Niang lihat anaknya tuh sangat ini ya, baik, terus dilihat bertanggung jawab, ya kan? Bertanggung jawab tuh arti kata gini, untuk seumuran dia sudah bisa punya tanggung jawab. Membesarkan ponakan itu udah, aduh itu suatu ini ya, suatu butuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Ya
ini apa namanya, karena kedua belah pihak itu, maksudnya mereka berdua ini sama-sama punya sifat yang hampir sama, nggak 100% ya, tapi hampir. Nah itu kan semua kan bisa berjalan kalau visi misinya sama. Feral juga penyayang anak-anak, ya kan? Di pihaknya juga penyayang anak-anak. Jadi ya sayang keluarga, penyayang lah intinya. Nah, semoga ini bisa terus dan langgeng. Mendoakan untuk lebih ke jenjang yang serius. Iya dong, pasti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.